Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kita telah menyimak bersama-sama pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan concern dia, terkait dengan ekspor kita dan juga investasi di Indonesia. Nah, tugas besar menanti Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, pengalaman Bahlil sebagai mantan Ketua HIPMI, kemudian pengalaman panjangnya menjadi seorang pengusaha sukses seperti sekarang dari nol, dan juga kebiasaan berpikir out of the box dipercaya oleh Jokowi mampu menjadi modal Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait investasi sekaligus menarik investor asing maupun dalam negeri untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Kita akan lihat ada sekitar 5 sampai dengan 6 tugas prioritas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bahlil Lahadalia. Yang pertama adalah tentu saja meningkatkan peringkat Ease of Doing Business EODB Indonesia di angka 50 saat ini. Menurut laporan dari World Bank, Indonesia memiliki Ease of Doing Business rating atau indeks di angka 73. Artinya kalau misalnya naik menjadi 50, Indonesia harus bisa sejajar dengan Montenegro, Israel, Italia, dan juga Romania dalam upayanya mempermudah proses perizinan bisnis di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengawal investor untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, yang ketiga tentu saja menciptakan cara atau metode agar investor asing dan juga dalam negeri bisa berkolaborasi dan juga bisa berpartner begitu untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Kemudian kita lihat prioritas kerja yang lainnya adalah menyebarkan investasi berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di tataran pusat, tidak hanya di daerah-daerah yang selama ini menjadi hotbed atau heaven untuk investasi seperti di Pulau Jawa, namun juga merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada juga peningkatan promosi investasi. Nah, Presiden juga berpesan agar meningkatkan investasi di dalam negeri dari investor-investor dalam negeri dengan menggandeng UMKM. Kita tahu bahwa adanya krisis global, kemudian adanya potensi resesi, UMKM merupakan backbone untuk economic resilience di Indonesia khususnya. Nah, September yang lalu pemirsa, Presiden sempat mengeluhkan terkait dengan laporan Bank Dunia yang dirilis oleh Bank Dunia beberapa waktu sebelumnya terkait dengan 33 perusahaan dari China yang merelokasi pabriknya. Nah, sialnya 33 perusahaan tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia. China merelokasi ke 23 perusahaan ke Vietnam dan sisanya yang 10 perusahaan ini disebar ke 3 negara lain di kawasan ASEAN, Malaysia, kemudian Kamboja dan juga Thailand. Indonesia tidak kebagian begitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua atau kepala BKPM yang baru untuk menarik investasi ke dalam Indonesia dan juga untuk meningkatkan value dari investasi itu sendiri di Indonesia. Kita akan berbincang dengan Bahlil Lahadalia. Mas Bahlil, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bahlil, ini pertanyaan pertama dan juga yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apa strategi Anda agar menarik orang untuk berinvestasi di Indonesia sekaligus kemudian meningkatkan Ease of Doing Business Index di Indonesia, Mas? Ya, yang pertama kita tahu bahwa arahan Bapak Presiden dan visi misi Bapak Presiden sudah jelas bahwa dari sekian 5-6 poin itu salah satu diantaranya adalah investasi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian penguatan UMKM, dan salah satu diantaranya lagi adalah terjadinya perubahan dari sumber daya alam ke industri manufaktur. Nah, secara kebetulan kami dipercaya untuk memimpin BKPM, dan kalau ditanya apa strateginya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa di BKPM tidak hanya cukup sampai pada tataran promosi. Terdahulu kami telah memimpin BKPM dengan baik dengan banyaknya calon-calon investor yang masuk ke Indonesia, dan dalam laporan perkembangan terakhir ada sekitar 20 perusahaan besar yang ingin masuk investasi di Indonesia yang jumlahnya hampir kurang lebih sekitar 450 triliun. Ini belum tereksekusi itu sudah bisa karena ditranslasikan kepada niat dan juga bagaimana kita bisa menjemput investasi-investasi itu, atau mungkin terkait dengan birokrasi yang bertele-tele masih menjadi brick wall, Mas, masih menjadi halangan untuk investasi ini masuk. Gini, yang 450 triliun dari 20 perusahaan lebih itu saya katakan bahwa mereka sudah mempunyai izin, tapi problemnya ada sebagian di daerah, urusan tanah dan beberapa perizinan. Harus kita akui bahwa memang dalam proses perizinan ini masih terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah.
kemudian antara kementerian dan lembaga. Nah, tugas kami sekarang adalah bagaimana mengawal investor-investor yang sudah masuk untuk kita eksekusi sehingga itu menjadi realisasi di tahun 2020. Kalau ditanya apakah itu bisa, kami mempunyai keyakinan besar setelah kami mempelajari, melihat dengan tim yang ada di BKPM, maka dari 23 itu ada 3 yang insya Allah di tahun 2019 ini akan bisa tereksekusi, termasuk di dalamnya adalah power plant di Tanjung Jati. Nah, itu perkembangannya. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk mempermudah aturan. Memang deregulasi tidak bisa kita hindari, harus kita lakukan. Komunikasi intens antara kementerian lembaga, bupati gubernur juga penting. Nah, memang kami bagaimana caranya untuk berkoordinasi dengan Pak Mendagri dan kementerian-kementerian teknis. Insya Allah rumusan ini akan terselesai kemungkinan besar sampai dengan bulan November Desember ini. Sehingga masuk di tahun 2020 itu tinggal kita take off. Anda tadi mengatakan bahwa ada tumpang tindih aturan, tidak hanya antara kementerian dan lembaga di tataran pusat, namun juga antara pusat dengan daerah begitu. Biasanya daerah juga akan memiliki ego masing-masing untuk membuat aturannya sendiri-sendiri. Bagaimana agar aturan ini kemudian seamless begitu antara tataran pusat kemudian daerah, sehingga kalau misalnya investor sudah beres di tataran pusat, begitu masuk ke daerah mereka pun juga akan merasakan treatment atau kemudahan yang sama, justru bukan malah menemui kesulitan begitu di tataran daerah ini. Ya harus diakui bahwa memang undang-undang otonomi itu memberikan ruang dan kewenangan bagi bupati gubernur juga untuk membuat aturan di tingkat daerah berbentuk perda. Tapi saya sangat apresiasi atas gagasan cerdas dari Pak Presiden untuk membuat Omnibus Law itu. Itu salah satu strategi untuk bagaimana kemudian regulasi-regulasi yang tumpang tindih ada sekitar 72 aturan itu bisa kita sempitkan menjadi satu. Sehingga apa yang diputuskan dari pusat itu juga terjadi di tingkat daerah. Nah, untuk bisa menuju ke sana sambil kita menunggu perubahan karena itu di DPR, maka kami akan melakukan komunikasi intens dengan Pemendagri, dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota, agar teman-teman yang sudah memasukkan investasinya yang tinggal eksekusi ini tinggal kita kawal. Nah, ini langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan ke depan. Terobosan apa yang akan dilakukan, Mas? Mengingat amanat Presiden lumayan banyak nih, selain meningkatkan nilai investasi, kemudian kemarin Presiden sempat geram begitu, tidak ada 33 pabrik satupun yang kemudian direlokasi dari China masuk ke Indonesia, dan juga kemudian mendorong investor-investor lokal untuk menggandeng UMKM untuk meningkatkan economic resilience kita. Terobosannya apa, Mas Bahlil? Yang pertama, kita sekarang lagi membuat satgas untuk mengidentifikasi yang 24 perusahaan itu untuk segera merealisasikan investasinya di tingkat daerah. Satgas ini akan mengawal mereka sampai dengan tingkat realisasi investasi 2020. Itu satu. Ini untuk memastikan yang 450 triliun ini bisa tereksekusi. Yang kedua, terkait dengan tantangan dari 33 perusahaan relokasi China. Ini besok kita akan pertemuan dengan perusahaan China yang akan merelokasi pabriknya untuk di bidang furniture. Itu di Jawa Tengah. Ini sekaligus kita mengkonekkan dengan pengusaha-pengusaha lokal yang bahan bakunya itu rotan, kemudian kayu, yang sumbernya mungkin lebih banyak di kawasan timur atau di Kalimantan. Nah, ini salah satu strategi. Dan yang ketiga, kita menginginkan agar setiap investasi yang masuk, baik asing maupun dalam negeri, itu bisa menjadikan pengusaha nasional yang ada di daerah sebagai partner lokal. Nah, ini kita jadikan sebagai mediator untuk menghubungkan mereka. Di samping itu juga kita meminta kepada investasi yang masuk agar melibatkan pengusaha-pengusaha yang UMKM, agar mereka menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi di kawasan di mana tujuan investasi itu hadir. Karena kita ingin agar investasi besar masuk, menengah ikut, dan kecil juga ikut. Nah, kalau ini terjadi, maka saya punya satu keyakinan bahwa ke depan investasi itu bisa berkeadilan untuk wilayah pertumbuhan ekonomi. Mas Bahlil, salah satu yang kemudian dikeluhkan oleh investor asing adalah regulasi atau kebijakan yang terus saja berubah. Nah, terkait dengan, saya ingin nanti khusus menanyakan terkait dengan kebijakan perubahan untuk ekspor nikel begitu. Ini bahkan ditulis oleh kolumnis dari Bloomberg, David Fickling, yang mengatakan bahwa ini adalah bukti atau pertunjukan yang poten di mana Indonesia memang bukan tempat yang pas untuk investor beresiko atau menaruh uangnya untuk berinvestasi di sini. Ini alasannya adalah dikarenakan perubahan regulasi yang begitu cepat. Bagaimana memastikan agar regulasi tidak berubah secara cepat dan kemudian kita mendapatkan kembali kepercayaan dari investor asing? Kami akan membahasnya saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Pram Talk, pemirsa. Saya akan kembali menyapa Mas Bahlil. Mas Bahlil, ini terkait dengan perubahan aturan perundang-undangan ataupun peraturan menteri. Salah satunya adalah terkait dengan perubahan kebijakan ekspor nikel yang dikeluhkan oleh investor luar negeri. Dalam hal ini adalah opinion columnist dari Bloomberg yang awalnya aturan ini melarang ekspor nikel di tahun 2022. Kemudian dipercepat efektif menjadi 1 Januari 2020. Tapi Rabu minggu kemarin kalau saya mengutip artikel dari The Jakarta Post dalam headline-nya mengatakan bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta aturan itu justru malah segera saja berlaku efektif. Akhirnya investor luar negeri bingung terkait dengan ekspor nikel ini. Bahkan kolumnis dari Bloomberg mengatakan, David Fickling mengatakan bahwa ini bukti poten, bukti nyata bahwa Indonesia tidak pantas menerima investasi dari luar negeri dikarenakan terlalu beresiko. Apa tanggapan Anda soal perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat ini? Jadi gini, saya ingin menjelaskan dulu bahwa permen tentang ekspor ore itu tidak ada yang dirubah sampai dengan 1 Januari 2020. Namun apa yang kami lakukan pada hari Senin kemarin, pertemuan antara pengusaha yang membangun smelter yang kemudian mendapat izin ekspor dengan pemerintah, dalam hal ini dengan BKPM, saya mewakili. Kita diskusi panjang tentang bagaimana hilirisasi industri nikel. Dalam diskusi tersebut, teman-teman telah bersepakat atas dasar kesadaran kolektif karena mereka cinta negaranya, bahwa kalau kita ekspor ore, itu nilainya tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada pendapatan negara. Lalu kemudian membangun smelter dengan mengekspor ferronikel. Nah, dalam konteks tersebut ada kesepakatan kita semua bahwa kita tidak perlu ekspor ore, tapi kemudian ore-nya itu dijual di dalam negeri dengan harga internasional, dikurangi transitmen dan pajak. Jadi jujur saya katakan bahwa itu kesadaran kolektif antara teman-teman pengusaha dan juga teman-teman saya semua dengan kami. Yang kedua, saya harus mengatakan begini, sudah saatnya kita kalau mau cinta negara, jangan lagi kita ekspor material. Kita manfaatkan industri dalam negeri. Ini sekaligus untuk bagaimana mengurangi neraca defisit perdagangan kita. Kalau kita kirim barang jadi semacam ferro atau sejenis turunannya, dipercepat, itu udah kemudian pasti. Menko Kemaritiman mengatakan ini efektif segera saja begitu, sehingga investor juga tidak bisa mengantisipasi bisnis plan yang seharusnya diatur untuk 2022 kemudian langsung berubah menjadi 2020 dan ternyata hari ini sudah langsung efektif diberlakukan begitu. Gini. Dalam master plan itu kan pembangunan smelter ya. Kalau kita merujuk ke belakang, tahun 2017 tentang PP yang dibuat sampai 2022, itulah bentuk keberpihakan pemerintah untuk bagaimana mendorong teman-teman yang membangun smelter. Tapi apa yang terjadi? Sebagian smelter yang dibangun itu belum ada juga tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Artinya ada oknum yang mencoba untuk mensalahgunakan ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk memanfaatkan untuk mengekspor ore terus. Kita nggak bisa, sebagai kepala BKPM juga harus memastikan bahwa orang yang telah melakukan investasi di negara kita yang membangun smelter dengan harganya 3.000 sampai 5.000 miliar US dollar, itu harus memastikan bahan bakunya. Bagaimana mungkin ketika orang melakukan investasi di negara kita sudah begitu besar dan bahan bakunya tidak tersedia? Saya pikir itu nggak fair. Justru kehadiran negara untuk memastikan investor yang telah menanamkan modalnya negara kita. Dan ingat, ketika kita mampu memberikan kepastian kepada mereka, image kita di luar negeri akan bagus. Jadi saya tidak mau terjebak pada opini 1-2 pemikiran para pengamat untuk kemudian ada quote and quote untuk mempengaruhi pikiran yang lain. Kita tetap tegas bahwa kita harus mengatakan yang tidak baik untuk negara kita harus tuntaskan. Semuanya kita lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan kalau ada pengusaha yang tidak setuju, berarti mungkin dia nggak cinta negaranya. Demikian, Mas. Oke, Mas Bahlil, saya akan kemudian beralih ke pertanyaan yang lain. Terkait dengan menggabungkan investor dalam negeri maupun luar negeri dengan UMKM. Bagaimana strateginya? Ya, yang pertama kan ketika investasi mau masuk, kita akan di situ kan ada ruang untuk kita berkomunikasi.
agar mereka bisa memakai partner lokal, dan itu kan di dalam daftar DNI juga mewajibkan seperti itu. Kemudian dalam investasi masuk itu kan ada bagian pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita serahkan kepada teman-teman UMKM di daerah tersebut agar mereka bisa hidup. Nah, ruangnya ini hanya ruang komunikasi, mediasi untuk kemudian sama-sama bekerja pada satu wilayah di mana investasi itu berada. Dan saya pikir nggak ada masalah, Mas. Saya selama 10 hari ini saya lihat ada tanda-tanda kemajuan itu kok. Nggak ada problem itu. Mas Bahlil, terakhir, yakinkan kami bahwa investor asing maupun investor lokal akan mendapatkan treatment yang berbeda di bawah kepemimpinan Anda dan di periode kedua Jokowi ini, yakni treatment yang lebih baik untuk berinvestasi. Yang pertama, saya lewat kesempatan ini saya mengatakan kalau memang problemnya itu adalah regulasi atau ribet di lapangan, mulai sekarang kami membuka diri untuk kalau memang benar-benar ada yang mau investasinya masuk, ayo datang, saya tenteng. Saya sebagai pelayan mereka. Kami tim eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 telah bersepakat untuk kita melayani mereka. Baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Kita berikan karpet merah untuk menenteng mereka agar tidak salah jalan. Itu satu. Yang kedua, kita juga akan mencoba untuk membangun komunikasi lintas KL dan teman-teman di tingkat kabupaten kota. Karena kantor kita kan ada sampai di kabupaten kota dengan bupati-bupatinya. Ini sebuah jaminan yang bisa kita lakukan untuk sementara sambil kita menunggu perubahan-perubahan regulasi yang akan lakukan ke depan. Baik, artinya kita juga akan menunggu Omnibus Law agar segera dibuat dan juga disahkan oleh pemerintah dan juga DPR untuk membantu seamless-nya investasi di Indonesia. Terima kasih Mas Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, atas waktu Anda di Prime Talk. Selamat malam, Mas.